Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan Rp560 miliar yang diduga dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB ke kasino. PPATK juga menemukan 12 transaksi dengan variasi setoran tunai atau ke pihak lain sampai ratusan miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengatakan ada dugaan kasus pencucian uang yang juga melibatkan Gubernur Lukas. Mahfud juga mengatakan ini bukan kriminalisasi. Gubernur Lukas sampai saat ini belum diperiksa atau belum bisa diperiksa oleh KPK sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi senilai Rp1 miliar. Kita akan membahasnya malam hari ini. Saya sapa dulu semuanya bergabung secara virtual. Bung Aloysius Renwarin, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Bung Renwarin, selamat malam. Selamat malam Bu Putri. Ya, sayang sekali Bung Renwarin hanya bisa bergabung melalui telepon ya. Kemudian saya sapa ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Mas Boyamin, selamat malam. Malam Putri. Terima kasih. Dan juga ada Ibu Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti. Ibu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Yenti sudah bergabung malam hari ini. Saya akan ke Bung Renwarin terlebih dulu. Bung Renwarin, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda malam hari ini. Melihat apa yang perkembangan selama ini, apa saja yang saat ini data atau fakta yang sudah Anda dapatkan dari KPK sejauh ini? Selain kemudian penetapan tersangka pada saat hari H itu. Ya, yang kami tahu selaku kuasa hukum Bapak Lukas NMB itu, setelah kita tahu surat panggilan yang ditetapkan sebagai tersangka, gitu ini. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus apa? Apakah sudah ada informasi lebih lanjut soal itu, Bung Renwarin? Tersangka sebagai kasus gratifikasi 1 miliar uangnya yang ditransfer oleh Pak Paka, kemudian itu terjadi pada tahun 2020 lalu. Ya, dan apa tanggapan kuasa hukum atas kasus ini? Apa tanggapan Pak Lukas NMB, Bung Renwarin? Sebenarnya tanggapan Pak Lukas NMB beliau belum diperiksa, dimintai keterangan atau kemudian beliau menerima surat panggilan sebagai tersangka. Belum pernah ketemu oleh pihak KPK melakukan penyelidikan, ternyata surat panggilan untuk dia ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang beliau tidak bingung dengan kerjanya KPK. Oke, tidak terima dengan kerjanya KPK. Apakah itu kemudian yang membuat KPK sampai sekarang tidak mendapat akses untuk memeriksa Gubernur Lukas, Bung Renwarin? Gubernur Lukas kan sekarang dalam keadaan sakit, kakinya bengkak, tekanan darahnya juga tinggi, sehingga perlu istirahat. Begitu. Jadi nanti beliau sendiri sudah mengaku sama kami selaku kuasa hukum ketika beliau sehat, siap untuk menerima pemeriksaan KPK di Jayapura, di rumahnya di Koya. Begitu. KPK mengatakan sebenarnya juga bisa memberikan fasilitas kesehatan jika diperlukan dan penyidik ingin mengecek sendiri, mengetahui apakah betul Gubernur Lukas saat ini sedang sakit atau tidak. Tanggapan Anda, Bung Renwarin? Saya kira kalau KPK bisa datang melihat di rumahnya di Koya bahwa beliau dalam keadaan sakit, sedangkan untuk memilih dokter itu hak privat seorang setiap manusia. Merasa sakit itu memilih dokter, tidak bisa ditentukan oleh siapapun juga. Tapi akses untuk masuk ke rumah memang diblokir. Apakah itu memang disiapkan, Bung Renwarin? Beliau ini kan tokoh Papua, sehingga ada kontinuitas daripada rakyat Papua untuk menjaga dia. Apalagi ada isu mau diperiksa, mau dibawa keluar. Itu kan dia sebagai tokoh. Ya, ini kearifan lokal orang Papua ketika dia mau diperiksa sebagai tokoh masyarakat atau minangkawan atau kepala suku besar, itu harus didengar oleh pengawal-pengawalnya apakah diizinkan. Apalagi sekarang gubernur dalam keadaan sakit, itu yang sangat menyedihkan. Pekan depan akan ada pemanggilan lagi, artinya tidak akan juga memberikan respon dalam waktu dekat, Bung Renwarin? Pastilah kalau ada pemanggilan minggu depan dalam kondisi ini kan pasti kita akan menyampaikan kepada KPK beliau dalam keadaan sakit yang pertama. Bagaimana dengan ini ada informasi terbaru yang disampaikan oleh PPATK soal transaksi mencurigakan Rp560 miliar?
saya kira menurut pengakuan beliau kan tidak ada. Dia hanya mengelola APBD apa yang haknya dia terima sampai 500 sekian miliar ini saya kira sangat fantastis untuk beliau, dan itu transaksi itu di mana? Begitu. Saya kira kan tidak bisa pembuktian terbalik kalau KPK memeriksa orang, itu pembuktian terbalik karena pastilah dia menggunakan APBD yang dia gunakan sebagai haknya. Ini tuduhannya pencucian uang, Bung Renwarin? Sama sekali saya sudah tanya beliau, pencucian uang juga tidak pernah terlibat dalam pencucian uang. Ada kemudian imbauan kemarin juga meminta kepada tim kuasa hukum yang memang pertama kali menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah kriminalisasi. Apa dasar kuasa hukum menyampaikan ini kriminalisasi? Apakah Gubernur Lukas merasa ini sebagai kriminalisasi? Iya benar, karena beliau belum diperiksa, bukan penyelidikan, kemudian beliau ditetapkan sebagai tersangka. Ini pasti ada titipan-titipan dari kepentingan politik global. Tapi memang mekanisme KPK memang seperti itu, Bung Renwarin. Apakah Anda mengetahui hal ini sebelumnya? Ya, soal mekanisme, tapi kita berpegang pada KUHP yang dipakai oleh negara ini. Sehingga tidak bisa hanya lewat begitu dituduh. Apa maksud Anda? Kriminalisasinya berupa apa? Pihak-pihak siapa? Ya, ini kan uangnya miliknya Pak Lukas. Ketika dia sampai di Singapura, dia suruh Pak kita transfer ke Singapura untuk beliau pakai untuk pengobatan di sana. Nah, kemudian uang pribadi. Jadi mau bilang gratifikasi yang mana? Uang pribadi. Itu uang pribadi. Tidak memenuhi unsur gratifikasi kecuali uang dari Tony Laka, dari siapa kasih, ini uang pribadi dari rumahnya dibawa keluar untuk segera transfer lewat bank BCA itu. 1 miliar itu. Oke. Bung Renwarin, saat ini apa yang sedang disiapkan oleh tim kuasa hukum Gubernur Papua? Karena kemudian juga ada tuduhan berkaitan gratifikasi sekalipun itu sudah dibantah oleh Menko Polhukam. Saya kira yang jelas kan kita akan mendampingi dia ketika beliau dipanggil untuk diperiksa dalam kondisi sehat, gitu. Beliau sangat-sangat gentleman, siap untuk diperiksa dalam kondisi sehat. Oke, siap untuk diperiksa dalam kondisi sehat. Apakah kemudian dokter yang selama ini, yang saat ini merawat Gubernur Lukas sudah bisa memberikan gambaran kapan kira-kira Gubernur Lukas bisa diperiksa kembali sehat? Sekarang beliau sampai malam ini kan beliau masih sakit, kakinya bengkak, tekanan darahnya tinggi. Jadi apalagi konsultasi dengan dokter di Singapura, kita harus sistemnya komunikasi ke sana, kirim data ke sana, obat dari Singapura ke Jayapura juga butuh waktu yang lama, paling lambat 3 hari sampai 1 minggu. Oke. Iya. Jauh, sangat besar negara kita, jaraknya Jakarta Jayapura yang sangat jauh. Iya. Ini menjadi soal, apalagi pembatasan dia untuk berobat keluar sudah tidak bisa oleh negara. Ini kan dan Anda sebagai kuasa hukum juga tidak memberikan opsi agar menggunakan tenaga dokter dari Indonesia? Beliau sendiri memilih dokter yang sekian tahun, lebih dari 10 tahun, dokter di Singapura adalah salah satu dokter pendamping dia untuk memeriksa dan merawat dia. Sehingga kami tidak bisa, dia sendiri tidak mau pakai dokter yang lain. Kan hak privat, seorang memilih dokter untuk melayani kesehatannya. Jadi bisa ditentukan oleh negara atau KPK atau malaikat siapapun juga. Artinya sambil menunggu itu, Gubernur Lukas tentu tidak akan merespon permintaan atau panggilan oleh penyidik itu ya, pemeriksaan ya? Iya, orang dalam keadaan sakit. Ya. Dalam keadaan sakit kan harus dan sehat baru bisa memberikan keterangan. Kalau tidak sehat kan tidak mungkin KPK juga mau periksa kan, polisi atau penyidik lain. Baik, Bung Renwarin, terakhir pertanyaan saya. Bagaimana dengan massa yang berkumpul di Jayapura? Saat ini massa terus berkumpul, Anda mengatakan itu solidaritas warga. Tapi tidakkah bisa kemudian itu ditenangkan, diminta mereka untuk membubarkan diri terlebih dulu?
Saya kira kan kalau demo tadi kan mereka sudah bubar. Dia merupakan, saya kembali ya, beliau ini adalah tokoh Papua. Ya, jadi siapa saya merasa simpatik sama dia. Selama dia melakukan perubahan besar di Papua, pembangunannya sangat dahsyat besar. Ada gedung-gedung olahraga, kantor gubernur dirubah, kantor MRP dibangun. Ini kan orang menilai selama gubernur dari tahun 1999, ketika integrasi Indonesia, dia gubernur asli Papua yang melakukan pembangunan yang sangat besar di negeri ini. Artinya akan tetap dibiarkan untuk mengepung atau menjaga di depan rumah Gubernur Lukas ya? Sebenarnya bukan mengepung atau menjaga, ini kan budaya orang Papua. Kalau kepala suku itu perlu dijaga, jaga dia supaya tidak ada yang gapar dalam keadaan sakit, datang berdoa. Itu kan memberikan spirit. Dengan adanya keluarga datang membawa makanan, bakar batu, bawa makanan alami. Itu kan spirit dan adanya famili datang berdoa untuk dia, memberikan semangat untuk seorang yang mengalami kesakitan. Apalagi dia pimpinan orang Papua, dari kampungnya dia orang besar, kepala suku besar di negeri ini. Oke, baik. Karena kita tahu kemudian prosesnya ketika pemanggilan kedua tidak bisa, tentu ada kemungkinan pemanggilan paksa. Kita tentu sama-sama tidak menginginkan itu terjadi kan, Bung Renwarin? Betul, pemanggilan paksa kalau dalam keadaan sakit bagaimana? Iya. Ini menghargai nilai-nilai manusia, hak asasi manusia. Jakarta harus menghargai hak asasi manusia. Tidak bisa memaksa dengan tangan besi. Oke. Anda spesifik menyebutkan Jakarta ya, berarti Anda memang sudah mengetahui hal-hal ini, pendekatan-pendekatan yang dilakukan tidak, apakah menurut Anda pendekatan yang dilakukan tidak sesuai? Begini, betul, pendekatan semuanya baik, pendekatan kemanusiaan, tetapi tidak bisa memaksa orang dalam keadaan sakit untuk keluar dari tempatnya. Oke. Yang jelas beliau sendiri, kalau beliau sehat, beliau membuka pintu lebar-lebar. Pak Lukas NMB ada pintu lebar-lebar. Silakan KPK datang di rumahnya, periksa dia. Oke, baik. Bung Renwarin, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Ya, selamat malam. Selamat malam Bung Renwarin, sehat terus. Dan kami akan jeda, setelah jeda kami akan membahas benarkah penempatan dana di kasino account yang disampaikan oleh KPK ini merupakan modus lama. Kita bahas dengan dua narasumber, Bonyamin Saiman dan juga Yenti Garnasi. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan dua narasumber yang bergabung sejak awal. Tadi ada Mas Bonyamin Saiman, Koordinator MAKI, dan juga Mbak Yenti Garnasi, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti. Saya ke Mas Bonyamin terlebih dulu. Mas Bonyamin, catatan MAKI soal Gubernur Lukas NMB apa saja? Gini, sebelumnya saya boleh disclaimer, Putri. Iya, silakan. Mestinya saya tadi menyela Pak Renwarin tadi itu berkaitan yang bersifat umum, menghormati proses hukum dengan patuh hukum sebenarnya itu. Dan saya disclaimer, kan saya pernah juga dipanggil KPK terkait dengan Bupati Banjarnegara. Kan segala konsekuensi bisa baik bisa buruk, tapi saya datang gitu, dan bahkan ketika surat panggilan tidak nyampe saya klarifikasi minta di periksa saat itu juga, tapi penyidiknya belum siap, ditunda 2 minggu, ya saya patuh datang lagi 2 minggu. Dan itu saya tidak pernah berkata ini adalah bagian dari politik atau kriminalisasi, karena saya pernah melaporkan Pak Firly dugaan pelanggaran etik karena naik helikopter segala macam. Saya kan tidak pernah berbicara satu pun karena saya menghindari jangan sampai saya ada rasa atau dibaca masyarakat saya tidak menghormati hukum. Maka saya tidak berkata apapun, saya patuh, saya jelaskan apa yang diminta keterangan seutuh-utuhnya. Saya tidak berusaha habis diperiksa terus lari, kemudian teman-teman media tidak mengetahui apa-apa. Saya berikan waktu 1 jam lebih itu, kalau saya tambah lagi 1 jam kurang lengkap apalagi gitu. Karena ingin saya menunjukkan sebagai patuh hukum dan menghormati hukum dengan datang karena diundang oleh KPK. Dan itu juga saya tunjukkan disclaimer lagi, saya pernah dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dugaan pencemaran nama baik, belum dipanggil, saya sudah mendatangi Polres Semarang untuk dimintai
keterangan bahkan itu. Jadi ini harapan saya kepada siapapun untuk menghormati hukum dan supaya saya tidak dianggap bisa ngomong doang, saya sudah bisa membuktikan itu. Saya juga berharap masyarakat termasuk Gubernur Papua Lukas NMB juga mendatangi panggilan KPK. Biar bahwa negara ini kan negara hukum, artinya berdiri itu kan artinya penghormatan kita juga terhadap hukum. Sebenarnya ini yang saya ingin menghimbau, bukan kalau soal perbuatan monggo lah itu ada praduga tidak bersalah, begitu bisa masing-masing diberi kesempatan dari KPK juga memberikan kesempatan, Pak Lukas bisa menjelaskan, penjelasan dari Renwarin juga bisa jelaskan. Nah, kalau catatan saya Pak Lukas NMB itu kan juga pernah dimintai keterangan di Barreskrim terkait dugaan terkait dengan dugaan korupsi dana beasiswa. Waktu itu memang belum ketahuan siapa pelakunya, tapi beliau juga dimintai keterangan dan waktu itu sudah penyidikan, tapi nggak tahu bagaimana sampai sekarang belum ketahuan. Nah, ini kan artinya KPK menindaklanjuti itu. Dan kalau toh ini kan juga sudah ada PPATK mengatakan ada terkait dengan rekening kasino. Nah itu yang menurut saya perlu didalami betul, apakah ini rekening kasino itu hanya sekedar beli koin kan gitu kan, tidak bermain judi dan nanti akan diuangkan 5 tahun lagi misalnya. Atau ya juga judi dan kalah judi habis yang 500 miliar. Ini kan dua. Tapi apapun ini uang dari mana kan? Jadi itu yang saya kira perlu didalami. Dan kalau toh 1 miliar itu kan sudah dijelaskan keseluruhan itu, kalau dikatakan uang pribadi apa dan siapa yang memberi dari mana, kan KPK saya kira, saya masih tetap menghormati KPK, proses prosedurnya masih dijalankan dan saya yakin penyidikan itu tidak ada peristiwa pidana, tidak mungkin. Penetapan tersangka tidak mungkin juga tidak ada 2 alat bukti. Kalau sampai melakukan itu mereka bisa dilaporkan kode etik ke Dewan Pengawas. Jadi inilah saya kira KPK juga tidak mungkin ceroboh menetapkan seseorang jadi tersangka. Itu Putri. Iya. Saya ke Mbak Yenti sekarang. Mbak Yenti, untuk modus dengan menempatkan dana di kasino ini, betulkah ini modus lama mungkin sudah sering dilakukan? Iya, Indonesia juga sering kan uang dari hasil kejahatan, hasil korupsi misalnya dibawa ke luar negeri, di tempat judi dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda dengan kalau uang hasil judi masuk ke pejabat Indonesia. Ini kan lain ya, ini kan kasusnya, ini ada sangkaan korupsi. Kemudian PPATK memberikan laporan bahwa ada juga aliran dana dari yang bersangkutan ke antara lain ke tempat kasino gitu. Jadi ya memang saya setuju dengan Pak Bonyamin tadi, ya harus taat hukum lah ya. Ya prosesnya diikuti gitu. Memang begitu jalannya, ada korupsi, kemudian kalau itu betul dari hasil korupsi dibawa ke tempat judi, ya itulah TPPU-nya gitu. Dan proses sederhana itu sebetulnya ya. Artinya apa? Kalau itu memang korupsi, uang korupsi berapapun, itu kalau tempat kemanapun termasuk ke tempat judi adalah TPPU dan itu harus dilacak, disita. Dan pelacakan itu kemudian bisa dilakukan istilahnya pembuktian terbalik, betul Mbak Yenti? Jadi gini, itu sesuatu yang berbeda. Jadi kan proses tetap jalan ya, tetap jalan, proses jalan, kemudian penyidikan, kemudian penyitaan dan sebagainya, terus kemudian proses jalan mulai dari nanti pembuktian terbalik Indonesia itu di pengadilan. Jadi nanti setelah dakwaan kemudian pembuktian sebelum penuntutan itu hakim memerintahkan terdakwanya untuk membuktikan juga, sudah terdakwa nanti membuktikan juga dari mana uang yang diduga pencucian uang tersebut, gitu, yang dicuci di luar negeri tersebut. Jadi nanti bukan di sini tidak bisa mengatakan bahwa kalau seseorang yang sedang disangkakan kemudian disangkakan korupsi kemudian ke luar negeri terus dikatakan bahwa kalau sekarang bisa membuktikan ya sudah berhenti, yang enggak gitu. Dan lagi pembuktian terbalik bukan di penyidikan, bukan di status tersangka, bukan. Mbak Yenti sebenarnya Iya Mbak Yenti, kalau misalnya tadi kemudian sempat banyak pihak menanyakan flow-nya bagaimana untuk kemudian ada transaksi diduga gratifikasi atau diduga penyetoran di kasino ini sampai 560 miliar rupiah dugaannya.
kan dari PPATK, itu kan aliran dana dari PPATK kan yang melaporkan. PPATK memang punya mekanisme seperti itu. Bahkan PPATK juga bisa bekerja sama dengan PPATK negara lain gitu ya. Memang begitu. Ya bukan hanya ke judi kemana saja uang itu, bahkan untuk transaksi di dalam negeri atau kemanapun. Jadi ini ada 2 tugas ya. Karena pencucian uang itu adalah second crime dan harus double crime. Jadi walaupun dalam satu berkas ya, saya tidak mengatakan pidana persidangannya berbeda, satu berkas, tapi dicari dulu, walaupun nanti ada tim lain ya, PPU-nya dicari dulu korupsinya ini, gratifikasi itu yang mana lagi ya kan, katanya kan berdasarkan saksinya kan bupati-bupati itu kan ya, betul. Saksi dari bupati-bupati itu kan alat bukti saksi, kemudian dia menerima gratifikasinya bagaimana. Nah kemudian lihat temposnya waktu melakukan itu, setelah itu kemana uang itu, apakah uang itu ke luar negeri termasuk ke tempat perjudian, dan nyatanya kan terlacak oleh PPATK. Ini kan adanya dugaan judi ke tempat kasino itu kan dari PPATK. Saya mau bilang begini, sebetulnya kalau memang mau gitu jangan sampai menggunakan transaksi modern ya. Tadi ngajarin lagi ya. Tapi kan membawa tunai juga harus dijaga. Pembawaan tunai itu harus betul-betul. TPPU dijaga juga dengan membawa uang tunai yang harus melaporkan. Oke, kita setelah jeda, sekarang kita jeda dulu. Setelah jeda, Mas Boyamin. Yang menjadi kemudian perhatian banyak pihak sekarang ini adalah berkaitan dengan penggunaan atau evaluasi dana otonomi khusus. Dan itu Mas Boyamin sempat beberapa kali sempat menyampaikan hal itu kepada publik. Nanti saya akan gali setelah jeda ya Mas Boyamin, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal dugaan korupsi atau penerimaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Gubernur Lukas NMB, Gubernur Papua Lukas NMB, yang kemudian dilakukan penetapan tersangka oleh KPK. Saya ke Mas Boyamin sekarang. Mas Boyamin, banyak kemudian setelah kasus ini muncul, banyak pihak kemudian menyoroti soal dana otonomi khusus. Anda memiliki beberapa catatan soal ini, bisa disampaikan kepada kami Mas Boyamin? Ya, sekitar tahun 2010-2014 itu saya waktu itu rajin ke Papua, bahkan ke kabupaten yang pecahannya kabupaten lain lah, saya tidak nyebut. Itu paling tidak KPK juga hampir bersamaan menangani Bovendigul dan Merauke, dan saya kabupaten-kabupaten yang lain. Dana otsus itu tidak mengucur sampai masyarakat. Bahkan bukan hanya itu aja, dana bantuan langsung tunai aja, itu yang sebenarnya disalurkan kantor pos yang harusnya ke masyarakat juga tidak nyampe ke masyarakat karena dititipkan kepada kepala daerah dengan alasan nanti dibagi pada saat kunjungan distrik. Tapi kunjungan distriknya saya lacak-lacak juga nggak banyak. Jadi banyak yang tidak menetes kepada masyarakat. Dan menurut saya ini terus terang aja, termasuk pemerintah juga, kalau boleh saya istilahnya menyalahkan juga salah. Karena apa? Mestinya kan dana-dana itu diberikan pada masyarakat dengan masyarakat itu diberi pemberdayaan. Kalau zaman kami LBH itu kan mampu mengorganisasi diri sendiri, mengelola diri sendiri, dan memperjuangkan hak-haknya di kelompok-kelompok masyarakat itu. Jadi mestinya ini tidak hanya mengandalkan kepala daerah atau pejabatnya. Sehingga betul-betul saya tidak bisa merasakan itu manfaatnya. Karena ada yang satu kabupaten itu penghasilannya hanya berdasarkan kulit untuk yang kulit kayu yang untuk obat nyamuk, dan itu dijemur-jemur, dan itu betul-betul masyarakatnya masih memprihatinkan. Sementara dana otsus yang besar betul. Nah, ini yang menurut saya memang banyak hal yang kemudian misalnya saya punya temuan dana hampir 2 miliar saat itu diberikan kepada istri kepala daerah, yang dengan kalimat alasannya untuk dana PKK. PKK singkatan apa saya lupa itu. Ya, Dharma Wanita lah, organisasi untuk wanita-wanita dari pejabat sampai PNS-nya. Apakah mekanisme itu dibolehkan? Rekening pribadi. Oh, rekening pribadi. Okay. Padahal di sana kan juga ada organisasinya, ada bendahara, ada rekening. Dan kemudian ya tidak
ketahuan kemana sebenarnya uang itu. Jadi pola-polanya kadang-kadang sederhana, kadang-kadang juga bahkan ada temuan saya kepala daerah itu yang dipakai untuk nyumbang OPM misalnya. Jadi ini yang jadi salah kaprah, dana otsus yang sebenarnya untuk mempersatukan Republik termasuk Papua, tapi sebenarnya ada yang menyalahgunakan diduga menyumbang kepada OPM. Itu Putri. Jadi banyak hal yang kalau mau kita kupas. Mbak Yenti, kalau misalnya melihat secara, ini masih general sekali ya, tapi kalau misalnya melihat secara yang bisa Anda lihat dari general ini, apakah akan ada kesulitan kemudian yang ditemukan untuk kemudian membuktikan tuduhan-tuduhan yang memang sudah disampaikan sekarang oleh PPATK? Saya ya? Iya, iya. Iya. Maaf tadi enggak ini. Iya, gini. Bukan gitu mekanismenya, kan dari PPATK. PPATK menyerahkan ke KPK. KPK mendalami gitu. Nanti kalau kurang misalnya minta lagi ke PPATK. Seperti itu mekanismenya. Dan kemudian begini, saya setuju dengan Mas Bonyamin tadi. Sebetulnya sudah lama terdengar ya. Dana-dana yang terutama yang jauh-jauh itu sebetulnya dari pusat tuh harusnya ada yang mengawasi. Jangan dilepas begitu saja. Seberapa banyak pejabat-pejabat pusat itu datang ke daerah melihat alokasi anggaran itu digunakan untuk apa. Itu kan juga menjadi pertanyaan terus dari dulu tapi didiamkan terus. Akhirnya kalau KPK itu bukan, KPK itu kan walaupun ada kerjasama dalam rangka apapun program pemerintah, KPK kerjasama. Tetapi kalau sudah begini itu sudah bukan lagi pencegahan, bukan lagi pengawasan, tetapi sudah masalah pidana. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin ya dari pusat itu, kalau bagi-bagi bukan hanya membagi anggaran, hanya diselesaikan di rancangan anggarannya, kemudian dikirimkan, sudah ada. Nggak begitu harusnya. Ya saya pikir pemerintah pusat juga salah, gitu. Nggak seluruhnya di orang daerah saja. Itu banyak sekali ke Indonesia Timur yang seperti itu. Apakah mungkin nggak tahu ya di pusat ini siapa, coba dicek pejabat-pejabat yang dari pusat itu yang ke daerah siapa gitu, yang ada malah dari daerah malah ke pusat, padahal alokasinya di daerah. Ini banyak hal-hal yang memang dalam rangka membelanjakan anggaran negara itu memang pengawalannya itu kurang. Jadi jangan serahkan ke KPK dan kemudian nanti dilihat oleh PPATK, itu sudah lain. Itu sudah terlanjur yang seperti itu. Jadi sejak awal irnya bagaimana, irjen-irjennya, irwasdanya atau apa itu bagaimana. Dan dari pusat sendiri harusnya punya gitu. Jangan orang daerahnya itu sendiri, irnya daerah sendiri. Mereka harus bikin mekanisme itu. Pokoknya jangan langsung ke KPK dan PPATK. Kalau sudah KPK, PPATK bicara, itu sudah terjadi. Hampir pasti sudah terjadi. Artinya apa? Sudah hilang uangnya. Pembangunannya apa? Tidak terjadi. Dan masyarakat tidak kebagian apa yang harusnya menjadi hak mereka. Mekanisme monitoringnya yang kira-kira pendekatannya bisa dilakukan itu yang seperti apa sebenarnya Mbak Yenti? Apakah kemudian dalam bentuk program, atau tapi bagaimanapun kan ini bentuknya dana ya. Tapi yang bisa dilakukan apa sebenarnya Mbak Yenti? Ya kan dana itu digulirkan berdasarkan program yang diajukan. Programnya itu mengajukan apa? Kalau misalnya ini dana yang mana? Kalau seperti BLT tadi ya itu lain lagi ya. Itu juga ada juga walaupun BLT perorangan kan kecil-kecil. Tapi kalau puluhan juta kan ya lumayan ya Pak Bonyamin dan bukan sasarannya. Jadi gini, para pejabat, penguasa yang dapatkan amanah untuk membagikan ataukah itu juga menyampaikan anggarannya ke daerah, ya jangan dilepas begitu saja gitu. Ya tidak bisa. Dengan angka korupsi yang sangat tinggi di Indonesia ini, hal itu tidak bisa. Jadi pengawasannya harus juga dari pusat. Kita jangan asal saja memberikan, kemudian seolah-olah ini kalau ada apa-apa kan ada KPK. Itu namanya nggak menyelamatkan. Nah, hal seperti ini yang rasa-rasanya Mas Bonyamin udah lama tuh bilang, untuk Papua, untuk Indonesia Timur itu kan sepertinya hanya dilepas begitu saja tanpa pengawasan dari pusat. Kan pokoknya sudah menjalankan tugas, menggulirkan ke bawah sudah gitu. Nanti yang ada adalah jadi kasus. Nah ini yang tidak baik, yang selalu bergulir pada kasus korupsi. Padahal kan kita nggak mau begitu, maunya pemulihan. Kalaupun ada korupsi, sejauh mana
penegakan hukum bisa menarik kembali uangnya seperti ini seandainya betul ada sebagian yang ada ke luar negeri apalagi berkaitan dengan judi. Ini bagaimana keadaan seperti ini? Dan itu kan berkaitan dengan dana khusus ya, otonomi daerah ya khusus ya. Itu beberapa otonomi khusus Bu Yanti. Itu kan itu kan jelas kan itunya. Sangat jelas, sangat mudah dilihat alirannya kemana, mana bentuknya. Nah, ini yang saya kira yang perlu dibenahi lah ya. Jangan seperti sekarang ini juga. Ini kan juga saya betul Pak Bonyamin tadi ya. Ini harus betul-betul mentaati proses hukum dan saya sampaikan bahwa yang namanya pembuktian terbalik itu di pengadilan itu untuk status terdakwa, bukan status tersangka. Nggak ada status tersangka itu. Jadi nggak ada bahasa sekarang ini kalau yang bersangkutan bisa menyampaikan klarifikasi, ini uangnya dari mana, dihentikan penyidikannya. Nggak ada alasan penyidikan karena alasan itu tidak ada. Iya, Pak Boyamin. Iya, Pak Boyamin, kalau misalnya sekarang kita lihat begini, yang muncul sekarang ini memang penyidikan masih belum berlangsung, penyidikan masih terhambat. Kemudian lalu muncul narasi-narasi yang lain. Ini kan memang hal yang dalam tanda kutip kita bisa katakan ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh mereka yang menjadi tersangka korupsi. Tapi apa yang kira-kira akan menjadi sesuatu yang mungkin akan menjadi penghalang KPK di kasus ini, Mas Boyamin? Saya yakin KPK punya pengalaman dulu menangkap Teddy Tengko, pakai massa besar waktu itu juga. Jadi saya yakin KPK punya strateginya dan saya masih percaya KPK mampu menegakkan hukum karena dia mendapatkan mandat khusus, undang-undang khusus, kewenangan yang besar itu bisa meminta tolong Polri, TNI atau apapun yang bisa dimungkinkan itu. Jadi saya yakin ini KPK tidak akan berhenti atau bahasanya balik kanan dalam menangani kasus ini. Justru ini tantangan dan hambatan mestinya KPK tambah semangat mestinya gitu. Dan itu butuh strategi dan saya masih percaya penuh pada KPK untuk bisa menjalankan penegakan hukum dugaan perkara korupsi ini. Kedua ya sebenarnya kan KPK bisa mengirim tim independen kesehatan, artinya dokter independen untuk ke sana dan minta dikawal untuk memeriksa apakah benar-benar sakit atau tidak. Dan agak janggal gitu ketika ini dari lawyer tadi yang menurut saya mestinya ngerti hukum, bagaimana orang yang dipanggil proses penyidikan apalagi tersangka itu kan datang ke kantor yang memanggil. Gitu. Kalau masih penyelidikan dan saksi boleh di mana aja, di rumahnya yang saksi boleh, tapi ini kan sudah begitu. Jadi mestinya saya berharap betul teman-teman lawyer itu juga memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Karena lawyer juga nanti tidak akan laku kalau masyarakatnya tidak sadar hukum. Tapi kalau sadar hukum, ini kan bagian dari proses untuk pendewasaan hukum kita semua, tanggung jawab kita semua, ini negara hukum. Jadi ini saya kira proses-proses ini KPK juga saya yakin punya strategi dan kita tunggu dan saya tetap pada posisi apapun mendukung KPK untuk menegakkan hukum bagi siapapun supaya orang tahu bahwa hukum ini berlaku bagi semuanya, tidak ada yang istimewa gitu. Dan ini saya berharap pada Pak Lukas NMB, berilah sumbangan kepada negara Republik Indonesia yang telah membesarkan Anda, memberikan kesempatan Anda untuk mengabdi, bahkan nama Anda digunakan sebagai stadion. Itu sekarang bentuk pengabdiannya itu adalah bersedia mematuhi hukum. Kalau Anda tidak salah, KPK itu sudah pengalaman untuk juga kalah. Waktu kasusnya Pak Sofian Basir, KPK kalah. Juga barusan aja Samintan juga kalah gitu. Jadi jangan berpikir kalau sudah ditangani KPK seperti sudah kiamat gitu. Dan itulah yang akan dibuktikan ya. Maksimalkan oleh Pak Lukas NMB karena apapun kita ingatkan Pak Lukas NMB telah bersumpah dengan disaksikan oleh tokoh agama, kitab suci sebagai bupati dan sebagai gubernur. Salah satu sumpah itu kan menaati dan menjalankan seluruh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Masa sekarang ketika tiba-tiba begini menjadi seperti suatu yang terpinggirkan dan tidak perlu patuh gitu. Tapi waktu jadi gubernur dengan segala kewenangan menjalankan pengabdian dan menikmati segala fasilitasnya. Jadi ini tolonglah ada keseimbangan dan memberikan contoh yang baik bahwa kita patuh hukum. Itu aja Bu Tri, makasih.
Baik. Terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, dan juga ada Ibu Yanti Garnasih, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti. Kita intinya masih menunggu progres dari upaya pemeriksaan tersangka yang akan segera dilakukan oleh KPK begitu ya. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.